Oke, satu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Untuk hari ini kabarnya tetap semangat ya tentunya. Semangat. Ya, semangat ya. Ya, walaupun kita belajar melalui daring, bukan tatap muka, tetap anak semangatnya Ibu ucapkan terima kasih ini. Oke, siap belum belajar untuk hari ini? Kalau sudah siap, Bu. Tunjukkan alat tulis dan buku cetak siswanya atau buku LKS-nya kalau sudah siap. Ini Bu. Ini Bu. Oh iya. Oke. Nur, mana Nak Nur? Oh iya, oke. Siap ya? Sudah siap? Kalau sudah siap, buka bab 2-nya. Bab 2-nya ya. Buka dulu bab 2-nya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya, agar pelajaran kita hari ini berjalan lancar dan mudah untuk kalian memahaminya ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Kelas. Nah, silakan. Marilah teman-teman ini berdoa Buat ketua kelasnya Nak Mahmud ya atas pimpinan doanya. Jangan baik ya. Kalau Ibu berbicara tolong mikrofonnya itu di-unmute-kan dulu ya. Baik, Bu. Jelas kan? Bu. Ya. Ya. Putus-putus, Bu. Ya, hadir. Ibu akan bayangkan sebuah gambar ya. Ini juga sudah Ibu kirim ya untuk bahan ajarnya di WAG kalian ya. Sudah dibuka belum, Nak? Sudah dipelajari? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dipelajari, Sudah dibuka, Bu. Sudah dipelajari, Bu. Sudah kami baca. Oke, kelihatan nggak, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat, Ibu. Belum ya? Oke, tunggu ya. Sudah kelihatan? Kelihatan belum? Proses, Bu. Proses, Bu. Proses. Sudah, Bu. Sudah. Sudah? Oke. Ya. Nah, perhatikan gambar di samping. Itu gambar apa, anak-anak? Gambar menyeberang Siswa jalan, menyeberang, Bu. Bu. Siswa menyeberang. Menyeberang. Iya, siswa menyeberang dibantu dengan polisi, Bu.
Iya, benar sekali. Nah, gambar ini ya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari tuh hari ini. Nah, sebelum Ibu masuk ke materinya, ya, Ibu akan bacakan terlebih dahulu adapun tujuannya nanti, tujuan pembelajaran kita itu, ya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran ya yang Ibu tayangkan di PowerPoint, kalian bisa menguraikan arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, yang keduanya ya, setelah kalian mengamati PowerPoint yang Ibu tayangkan ya, kalian dapat mengklasifikasikan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang ketiganya, setelah kalian diskusi, kalian dapat menganalisis perilaku norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dapat dimengerti anak-anak? Iya, Bu. Dapat Ya, Bu. Nah, itu tujuannya. Tujuan yang harus kalian capai untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Jelas anak-anak? Jelas, Ibu. Oke. Kelas, Bu. Ada materi pokoknya ya. Nah, materi pokoknya perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ya kita ke perilakunya, contoh perilakunya, Ibu pengen ya terlebih dahulu dari kalian, kemarin kan kalian sudah memahami pengertian dari norma, macam-macam norma kan? Yo, siapa yang tahu pengertian norma? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, siapa? Pak Nak Purwoko. Ya, Nak Pur. Purwoko, Bu. Nak Pur. Norma itu aturan hidup yang berlaku di masyarakat, Bu. Aturan hidup yang berlaku di masyarakat. Ya, benar sekali, Nak Pur ya, jawabannya. Norma itu yang berlaku pedoman kita dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan macam-macam normanya. Ini pelajaran kalian minggu lalu loh. Yo. Saya, Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Oke. Luar biasa. Saya, Bu. Oke. Coba Nak Retno. Ya, Bu. Macam-macam norma yang ada di Indonesia itu ada 4. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum, Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, macam-macam normanya itu ada 4. Norma agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Nah, itu sudah kalian pelajari minggu kemarin. Nah, sekarang kita belajar mengenai perilakunya. Perilaku sesuai norma. Kita lihat yang pertama, itu norma agama. Nah, norma agama. Ibu minta, kalau masih ya semangat, Ibu minta, Nak Sisilia, coba bacakan. Norma agama. Nak Sisilia, bisa dengar suara Ibu, Nak? Saya, Bu. Bacakan, Bu. Ya, Bu. Bisa, Bu. Oke. Saya, Bu. Ya, ya. Perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari itu antara lain menjalani perintah agama secara ikhlas, lahir dan batin. Terus menjauhi larangan agama, rajin beribadah, Bu, rutin bersedekah, tidak boleh berbuat cabul atau perbuatan yang tidak baik, itu harus dihindari, Bu. Terus menghormati bapak dan ibu atau orang tua di rumah. Terus kemudian mengawali semua aktivitas dengan diiringi doa, Bu.
Iya benar ya, Nak Pur ya. Terima kasih ya Nak Pur. Nah, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari kita lihat norma agama. Benar yang dikatakan oleh teman kalian tadi. Ya, selain yang Ibu tulis di sini, kalian bisa membuat contoh yang lainnya yang sesuai dengan kenyataan. Misalnya di lingkungan keluarga kalian, norma agama itu harus bagaimana, misalnya sholat harus tepat waktu di dalam keluarga kalian mungkin ya, nggak boleh ini nunggu-nunggu terlebih dahulu. Kalau sudah tiba waktunya ya harus sholat, kerjakan sholatnya tepat waktu. Nah, itu norma agama. Selain yang ada di sini, kalian bisa cari ya, baik itu di lingkungan keluarga kalian, ya, di lingkungan sekitar kalian. Oke, kita lanjut. Yang keduanya, itu adalah norma kesopanan. Norma kesopanan, ya, contoh perilaku yang bisa kita ambil, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya, ya. Nih, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Mungkin misalnya ada tamu masuk ke rumah kita, misalnya kita lagi sedang menyapu. Nah, itu stopkan dulu, ya, menyapunya. Kita biarkan. Nah, kita lanjutkan setelah tamu itu pulang, ya. Nah, yang kedua, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Misalnya, Papa, Mama, pamit ya. Si Andi mau berangkat dulu. Ya, cium tangan kedua orang tuanya, ya. Nah, yang ketiga, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Termasuk ini baju ya. Baju itu harus dimasukkan ke dalam, berpakaian lengkap, ya. Dasinya, mungkin kaos kakinya, ya, sepakai sepatu. Nah, selanjutnya, janganlah meludah di dalam kelas. Nah, ini nggak sopan ya. Meludah di dalam kelas, apalagi di depan orang, ya. Itu jelas tidak sopan ya. Nah, selanjutnya tidak berbicara kasar kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita berbicara kasar kepada orang lain, orang akan merasa tersakiti, ya. Nah, berjabat tangan atau salim apabila bertemu guru atau orang yang lebih tua, ya. Bertemu guru itu paling tidak negur ya, tegur sapa atau salim ya. Oke, selanjutnya itu norma kesusilaan. Nah, contoh perilaku yang bisa kita ambil, tidak boleh menyakiti orang lain baik melalui perbuatan maupun perkataan. Ya, terus harus selalu bersikap adil dan tidak boleh pilih kasih. Membiasakan diri untuk selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Jangan mencuri barang milik orang lain. Hormatilah sesamamu, ya. Bersikaplah jujur. Nah, selain yang Ibu tulis di sini, kalian bisa mencontohkan norma kesusilaan yang lainnya, ya. Bukan hanya yang ada yang Ibu paparkan di PowerPoint ini, tetapi bisa kalian pilihkan, kalian cari di lingkungan kalian tinggal ya. Oke, norma yang terakhir tuh norma hukum ya, norma hukum. Nah, contohnya berlaku adil kepada siapa saja. Nah, siapa yang bisa memberikan berlaku adil kepada siapa saja? Yo. Siapa? Saya, Bu. Adil kepada siapa saja? Ya, Nak Saya, Mahmud. Bu. Berlaku adil kepada setiap orang, Bu. Iya. Ya, berlaku adil itu yang bagaimana, Nak Mahmud? Apakah misalnya, nih, Iya, Bu. coba Berbuatnya yang... Coba iya, Bu, kalian analiskan semuanya, ya, misalnya, Ibu punya anak 3, ya. Ibu punya anak 3, yang satunya TK, yang satunya SD, yang satunya SMP, ya. Nah, uang jajannya Ibu kasih semuanya 5.000. Nah, itu adil nggak menurut kalian? Enggak, Bu. adil, Bu. Adil. Tidak Adil, Bu. Belum adil.
Yo, adil tadi. Yang adil tadi alasannya apa? Yang adil. Karena Yo. semuanya rata, Bu. Dibagi rata jadi adil, Bu. Ya, karena semuanya rata, jadi adil ya. Nah, nanti tapi jawabannya ya. Kita lihat teman kalian, pendapat teman kalian yang lain. Ya, Mbak. Siapa Nak Nur? Nak Nur. Ya, Bu. Itu Yang nggak jawab adil. tidak adil tadi. Nak Nur jawabnya Ya. apa? Tidak adil, Bu. Karena Ya, mau tidak adil. Coba. TK, SD, SMP kok sama sih, Bu? Ya nggak boleh, Bu. Kalau adil itu berarti yang TK itu seumpama cuma 2.000, yang SD 3.000. Baru yang SMP itu 5.000, Bu. Itu baru adil. Sesuai dengan ini, Bu. Sesuai dengan usianya, Bu. Usia membutuhkan apa namanya? Penggunaannya, Bu. Sesuai dengan itu, Bu, kalau saya. Iya, benar sekali ya. Terima kasih untuk Nak Mahmud sama Nak Nur ya. Jawabannya ya, adil itu berdasarkan contoh yang Ibu sampaikan tadi, itu ya nggak adil. Nah, itu tidak adil. Ya, yang adilnya yang bagaimana? Yang adilnya kita memberi itu sesuai dengan keperluan atau kebutuhan seseorang. Itu yang baru dikatakan adil ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Bisa kelihatan kan masih anak-anak? Masih, Bu. Bisa, Bu. Yang kedua ya, tidak memihak atau membeda-bedakan siapa saja ya. Misalnya pemulung ya, anak anggota dewan kalau sudah terpidana itu mau tidak mau harus ya berurusan dengan hukum. Hukum, Bu. Hukum. Karena apa? Karena negara Indonesia adalah negara Hukum. Negara hukum, Bu. negara Indonesia adalah negara hukum. Ya. Bagaimana kita hidup? Aturannya ya harus bersumber pada hukum, harus sesuai dengan aturan atau hukum, tidak melakukan pelanggaran, ya. Berlaku adil sebagai pelaku hukum, tidak berbuat curang seperti korupsi, ya. Nah, selanjutnya membayar pajak tepat waktu, mentaati peraturan yang berlaku. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Lanjut, kalau nggak ada? Lanjut, Bu. Udah jelas, Bu. Lanjut. Ya, Lanjut, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada yang tanyakan, Bu. Kenapa? Mengapa? Ya, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan. Kenapa ya? Norma itu sangat diperlukan dalam kita berperilaku. Nah, itu jawabannya, ya. Apa jawabannya, Nak? Sebagai pedoman dalam bertingkah laku, Bu. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Selain sebagai pedoman, norma juga sebagai menjaga kita agar hidup rukun. Dan yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial, ya. Nah, sistem pengendalian sosial. Maksudnya ini yang bagaimana ya? Siapa yang bisa menjelaskan? Masih semangat? Nah, Nak Pur, ini mana ya orangnya, Nak Pur? Ini Ibu lagi menjelaskan. Halo Nak Pur, tolong kameranya. Nah. Gangguan jaringan, Bu. Oh, gangguan jaringan. Nanti takutnya nanti kamunya kemana-mana, enggak tahunya. Karena ini kamera kamu matikan, ya. Oke, kembali ke pertanyaan Ibu. Pengendalian sosial. Sebagai pengendalian sosial, maksudnya? Saya, Bu. Iya, Nak Puja. Coba Nak Puja. Artinya kita tidak boleh berbuat semaunya sendiri. Kita harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya kita nggak boleh
nanam ganja. Oh iya, terima kasih ya Nak Puja ya. Sudah mencoba untuk menjawab ya. Nah, pengendalian sosial. Misalnya saat kita lagi marah ya. Nah, kita nggak bisa menahan emosi kita mungkin. Nah, dengan kita memahami adanya norma dalam kita bertindak atau berperilaku ya. Nah, kita bisa sadar, oh, norma itu bisa menahan emosi kita. Bila kita saat sedang marah atau emosi ya. Tuh. Oke, jelas anak-anak? Jelas, Ibu. Jelas, kita Baik, Bu. lanjut Baik, ya. Bu. Oke. Ini yang terakhir ya. Nah, ada faktornya. Faktor penyebab seseorang melanggar norma itu, ya. Yang muncul dari faktor individu dan faktor lingkungannya, ya. Kita lihat dari faktor individunya. Sifat di dalam diri sendiri kurangnya kesadaran, ya. Kita kurang sadar betapa norma itu sangat penting, apalagi norma hukum ya. Kita kurang sadar ya, kurangnya kesadaran kita. Nah, faktor lingkungan, baik dari keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap patuh pada peraturan. Adanya keluarga dan masyarakat kita tidak mendukung kadang-kadang ya terhadap peraturan, hanya dibiarkan saja. Nah, itu faktornya. Oke, anak-anak. Sudah paham sampai di sini? Paham, Jelas, Ibu. paham, anak-anak? Jelas, Bu. Iya, Bu. Mengerti, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Oke. Oke, anak-anak, kalau sudah paham, nah, semalam Ibu kan sudah membagikan kalian kelompok ya. Itu ada 2 kelompok ya. Kelompok 1, Ibu bacakan kembali ya. Kelompok 1 itu Nak Nur, Cecilia, Handika, Lutfi. Nah, dan kelompok 2, Tri, Mahmud, Retno, Puja, dan Nakpur ya. Itu kelompok 2. Nah, tugasnya LKPD-nya juga itu sudah Ibu kirimkan. Coba dilihat dulu. Bisa kebuka enggak? Sudah, Bu, bisa. Bisa, Bu. Sudah. Oke. Nah, di situ ada berapa pertanyaan anak-anak? Ada 3 ya. Nah, ada 3. Yang pertama, kalian menjelaskan, menguraikan arti penting. Yang kedua, kalian mengklasifikasikan ya perilaku sesuai norma-norma. Selain yang Ibu jelaskan tadi ya, Bu Minta ya. Nah, terus yang ketiga, kalian menganalisis. Itu ada sebuah gambar, kalian analisiskan bersama kelompok kalian, harus aktif ya di dalam kelompoknya masing-masing ya. Nah, nanti pas presentasinya Ibu minta hanya pertanyaan nomor 3 saja yang dipresentasikan. Karena Ibu yakin untuk pertanyaan 1 dan 2-nya ya tuh udah benar semua. Nanti Ibu yang menilainya untuk yang mengoreksinya ya, yang 1 dan 2-nya. Yang presentasinya. Tapi tetap kalian kerjakan 1, 2, dan 3 ya. Nah, yang untuk 3-nya yang itu yang dipresentasikan. Tetapi tetap dijawab ya. Oke? Sudah bisa dilihat kan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kasih waktu 15 menit ya. Oke, Baik, diskusikan Bu. dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, Bu. Oke. Kalau yang kurang jelas ya mengenai apa yang dikerjakan, tanyakan ya sama Ibu ya. Baik, Bu. Oke, anak-anak, sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompoknya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Yang lainnya? Yang lain apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah semuanya? Ya, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau sudah semuanya. Nah,
Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok mana yang mau duluan presentasikannya. Ini Kelompok cukup satu dulu, hanya Bu. ya Kelompok 2, Bu. Kelompok satu kelompok dulu. kelompok 1 dulu ya. Ya, Bu. Iya, Nak Nur. Perwakilan dari kelompok 1. Silakan Nak Nur. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 1, dari kelompok kami, bahwa melihat gambar ya, Bu, yang ada pada soal nomor 3 di sini, ini kan gambarnya ada orang ini ya, Bu, naik sepeda motor, tetapi di situ kan ada lambangnya, Bu, tidak boleh putar ke situ gitu ya, Bu, ya, lewat situ nggak boleh. Iya. Tetapi banyak orang-orang yang melanggar, Bu. Nah, ini menurut kelompok kami, ini sudah masuk dalam pelanggaran, Bu. Ya. Iya. Kemudian harusnya sebagai warga negara yang baik, kalau sudah tahu ada rambu-rambu seperti itu, harusnya tidak boleh melakukan pelanggaran, apalagi sampai berputar pada tempat yang salah. Takutnya nanti akan terjadi kecelakaan, Bu, seumpama melanggar itu, Bu. Gitu aja sih, Bu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih ya buat kelompok 1 perwakilannya Nak Nur. Kita beri aplaus dulu ya, anak-anak, untuk kelompok 1 ya. Terima kasih, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Ayo, siapa yang mau presentasi? Perwakilan dari anggota kelompoknya. Nak Pur ini masih gangguan jaringan ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Tapi bisa mendengar dengan jelas kan apa yang Ibu sampaikan, Nak Pur? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Oke, yuk perwakilannya Nak Pur ya untuk kelompok 2. Ya, boleh, Bu. Ya, silakan Nak. Setelah kami berdiskusi dengan kelompok lain Ya. dan melihat gambar yang ditampilkan dalam LKPD itu, Bu, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa perilaku pengendara itu sudah melanggar hukum, Bu. Karena kan di situ jelas ada rambu-rambu lalu lintas dilarang untuk putar arah. Nah, pengendara itu tetap berputar arah, Bu. Dengan sikap seperti itu sebenarnya membahayakan dirinya sendiri juga orang lain, Bu. Ya. Nah, itu, Bu, kesimpulan dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Nak Pur, untuk perwakilan kelompoknya. Kita beri aplaus lagi ya buat kelompok 2. Oke, ya, semua kelompok sudah melakukan presentasi hasil dari kelompoknya. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama, kita amati lagi ya gambarnya. Nah, di situ ya jelas itu adalah gambar ya, ada rambu-rambu, ada atau apa itu, Nak? Tanda dilarang berbelok. Ya, nah jelas. Ya, jelas itu merupakan pelanggaran dari norma. Nah, pelanggaran dari norma apa itu? Itu pelanggaran dari norma. Iya, benar sekali. Pelanggaran dari norma hukum, ya. Norma hukum. Karena apa? Karena kita lihat ya, karena kita lihat pada gambar tersebut ada rambu atau tanda tilang dilarang untuk membelok, tetapi pengendara itu tetap belok. Apakah hal itu tetap dilakukan? Mengapa hal itu tetap dilakukan? Karena ya, kenapa hal itu tidak boleh dilakukan? Karena bisa membahayakan diri kita maupun orang maupun orang lain, karena ada aturannya juga. Aturannya apa? Aturannya jelas, tidak boleh ya, tidak boleh belok ya, tidak boleh belok karena itu bisa merugikan orang lain ya. Contohnya akan terjadi kecelakaan mungkin ya. Ya, kalau tidak ketahuan sama polisi. Kalau ketahuan sama polisi, yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri.
Iya, Iya, Bu. yang rugi diri sendiri. Mungkin uang kita akan melayang setidaknya. Ya. Nah, itu ya. Nah, Nyawa melayang, Bu. ya. Jelas sampai di sini anak-anak? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sangat jelas sekali. Sekarang Ibu pengen ya tahu pemahaman kalian tentang apa dari tadi yang Ibu sampaikan. Ngoceh-ngoceh terus Ibu dari tadi ya. Nah, Ibu pengen tahu kalian itu mengerti apa tidak yang Ibu sampaikan dari awal sampai sekarang ini. Nah, Ibu akan membagikan tadi sudah Ibu kirimkan ya. Kirimkan evaluasi mandirinya. Kalian kerjakan secara mandiri, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau sudah, nanti kirimkan lagi ke Ibu, biar Ibu nilai. Oke, anak, jelas? Itu cuma 3 pertanyaan juga. Jelas, sama. Bu. Jelas, Ibu. Sudah bisa Sangat dilihat? jelas sekali, Bu. Sudah bisa Sudah, dilihat? Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kerjakan sekarang ya. Baik, Bu. Proses, Baik, Bu. Bu. Ya. Sudah, Bu. Kalau Selesai, kurang Bu. jelas, soalnya bisa tanyakan sama Ibu ya. Baik, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah Saya sudah selesai? selesai, Bu. Oke, Ibu cek dulu sudah. ya. Tunggu ya. Ibu cek dulu siapa yang sudah mengirimkan tugasnya. Oke, Ibu cek. Oke, alhamdulillah ya. Setelah Ibu cek, tunggu ya. Ibu mau nilaikan dulu, menilainya ya. Baik, Bu. Oke, setelah Ibu cek dan Ibu nilai, alhamdulillah ya. Nah, mencapai KKM semuanya. Ya, semangatnya luar biasa. Ibu ucapkan terima kasih ya buat Ya, semuanya. Bu. Kelas 7B ya. Oke. Nah, sekarang ya. Sebelum Ibu tutup, apa yang kalian dapatkan tentang pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Nak Pur luar biasa ya semangatnya Nak Pur. Ayo Nak Pur. Ya, Bu. Semalam belajar, Bu. Oh, luar biasa. Ini Saya patut nggak tidur. dicontoh teman-teman yang lain ya. Ya, Bu. Terima Jangan kasih. main Oke, game malam ya. yang- Kerjakan tugasnya ya. Itu yang- kewajiban seorang pelajar ya. Ya Nak Pur. Yang kamu dapat setelah pelajaran hari ini apa? Setelah saya belajar hari ini, saya semakin mengerti, Bu, apa itu perilaku norma, terus kemudian perilaku norma dalam norma agama, kesopanan, kesusilaan, ataupun hukum. Jadi, ini dapat saya terapkan di kehidupan saya nanti, Bu, baik di keluarga ataupun sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Nak Pur ya. Atas kesimpulannya, Hinapur sudah mendapatkan, dia akan mencoba untuk menerapkannya di lingkungan, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat, ya. Nah, oke. Jadi Bu simpulkan pelajaran kita hari ini mengenai arti penting norma, klasifikasi norma, macam-macam normanya, perilakunya sesuai dengan norma-norma agama, ya. Norma agama kita harus sholat tepat waktu, ya, mengaji, mungkin begitupun dengan agama yang lainnya, ya, norma hukum, ya. Nah, seperti pada gambar yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalau ada tanda dilarang, ya kita patuhi. Nah, terus norma kesopanan, ya, bagaimana kita bersikap baik, sopan, santun terhadap orang lain, norma kesusilaan, bagaimana kita bertutur kata, ya, tutur kata kita, ya, berhadapan dengan siapa kita bicara, itu benar-benar harus diperhatikan, ya. Oke, anak-anak, untuk pelajaran minggu depan, Ibu mohon tolong kalian bacakan, ya, pelajari, ya, bab 3 itu halaman 63, ya. PR kalian di rumah
pelajari bab 3 halaman 63 ya. Jadi untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.